perjalanan aku, bagaimana aku mendapatkan suami bule, orang bilang. Ya, jadi tidak semudah yang orang katakan bahwa perjuangan itu bukan hanya sebulan dua bulan, teman-teman, tapi itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Assalamualaikum. Halo sahabat dan kerabat onlineku, jumpa lagi bersama Risma Green Channel. Pada video kali ini, aku akan berbagi cerita bagaimana aku bertemu dengan suamiku sehingga menikah. Ikuti aku terus ya. Teman-teman, aku akan mulai ceritaku bagaimana di tahun 2009 ketika aku bercerai dengan suami pertama aku. Jadi di tahun 2009 itu aku bercerai dan keputusan pengadilan itu selesai pada tahun 2010, teman-teman. Jadi agak sedikit sulit untuk mendapatkan surat perceraian karena aku memiliki hak asuh untuk kedua anakku. Setelah aku mendapatkan surat cerai, kemudian aku bersama kedua anakku pindah ke rumah orang tua yang lokasinya agak sedikit jauh, sehingga kami pun bertiga menetap di sana. Aku memiliki dua anak laki-laki ya, yang ketika itu pada tahun 2009 itu anak yang tertua itu di kelas 6 SD sekitar umur 11 tahun dan anak yang kecil itu umur 6 tahun kelas 1 SD. Nah, ketika awal-awal perceraian itu, teman-teman, aku mengalami shock yang lumayan luar biasa karena bagaimana aku mengasuh kedua anakku tanpa mendapatkan apa-apa dari mantan suami. Jadi tidak termasuk mendapatkan rumah, tidak juga mendapatkan apa-apa, sehingga biaya pengasuhan anak juga tidak didapatkan, sehingga aku benar-benar dari nol, teman-teman. Jadi itu adalah hal yang tersulit ketika itu, di mana kedua anakku itu membutuhkan pendidikan, kemudian membutuhkan tempat tinggal dan lain-lainnya. Tapi aku terus berjuang, teman-teman, sehingga akhirnya dalam kurun waktu tertentu aku dapat melupakan, kemudian aku mulai membangun diriku, membangun kepercayaan diriku. Hingga suatu hari sekitar di awal tahun 2011, anakku yang tertua menyarankan kepada aku, "Bu, gimana kalau ibu punya akun FB?" Nah, ketika itu di tahun awal 2011 itu memang masih jarang orang yang punya Facebook gitu ya. Maksudnya bukan jarang ya, tapi jarang lah ibu-ibu yang gitu ya punya FB di tahun-tahun itu. Tapi anakku bilang, "Bu, untuk cari-cari pergaulan ibu, untuk menghilangkan rasa sedih ibu," gitu. Nah, akhirnya benar-benar anakku itu membantu aku untuk mulai memiliki email, kemudian membuka akun Facebook, sehingga aku memiliki Facebook di awal 2011. Nah, dari sana kemudian aku mulai banyak berkenalan dengan teman-teman dari tidak hanya di Indonesia tapi dengan di berbagai negara, karena kebetulan aku suka bahasa Inggris. Jadi aku hitung-hitung challenge waktu itu. Nah, setelah aku memiliki akun Facebook, tidak serta-merta, teman-teman, aku mengalami hal-hal yang menarik. Nah, ternyata di Facebook itu banyak sekali hal-hal yang menjebak kita, teman-teman. Di antaranya misalnya kita adalah single parent, maka banyak sekali. Nah, dari sana aku mulai belajar dan mengetahui bagaimana menjadi seorang single parent. Nah, kemudian aku mulai posting-posting tentang
inspiratif, motivasi, sebetulnya motivasi untuk diri aku sendiri. Nah, akhirnya karena aku posting-posting tersebut, ternyata salah satu dari orang atau teman di FB ku tersebut itu komen, dan dari sana kemudian mulai akrab dan menanyakan tentang kabar, kemudian tentang keseharian, ya akhirnya menjalin persahabatan, yaitu salah satunya dengan Mr. Andrew Green yang sekarang ini jadi suamiku. Nah, jadi mulai dari FB ketika itu kami sering bercerita, bertukar pikiran, karena ketika itu juga kemudian Mr. Green itu memang kebetulan masih sendiri. Akhirnya kami bersama mulai membangun cerita, membangun motivasi, sehingga itu kami lakukan hampir setiap hari untuk membangun. Nah, di situ juga Mr. Green itu ingin mengetahui aku, karena aku kan berjilbab ketika itu, memang ingin mengetahui aku lebih jauh, bagaimana sih orang muslim itu bertingkah laku, berkesehariannya gitu ya. Nah, dari sana terbangunlah kemudian persahabatan, pertemanan yang cukup baik gitu ya, sehingga sampai pada suatu hari beliau menyatakan ingin serius berteman denganku, sehingga beliau ingin mencoba untuk mengadakan video call. Ketika itu kita menggunakan Skype. Nah, dari sana, dari mulai Skype itu akhirnya kita ngobrol dengan keluargaku, ya dengan ayah, dengan umiku kita ngobrol, kemudian dengan kakak dan adikku, juga dengan kedua anakku. Akhirnya itu berlangsung cukup lama, teman-teman. Nah, ketika itu Mr. Green itu ada berencana ingin datang ke Indonesia, tapi dikarenakan kesehatan beliau yang tidak memungkinkan, akhirnya hal itu tertunda, teman-teman. Nah, sehingga akhirnya kami terus menjalin, disebutlah dengan keluarga online. Mungkin waktu itu istilah keluarga online atau teman online itu masih jarang, teman-teman. Tapi kami melakukannya dari tahun 2011, kami merupakan keluarga online. Kami selalu bercerita tiap hari tentang bagaimana kehidupan kami antara Jakarta dan Inggris. Nah, sehingga kami bertemu di online, ya bertemunya di Skype. Begitu juga dengan kedua anak-anakku. Banyak cerita yang gak semuanya itu menyenangkan, teman-teman. Ketika Mr. Green berdebat dengan anakku Raja bagaimana tentang kehidupan orang muslim, di mana anakku Raja itu memiliki keyakinan yang kuat sekali. Di antaranya adalah ketika bulan Ramadan, ketika Mr. Green bertanya, bagaimana kalau untuk buka puasa aja, nggak usah puasa aja. Nah, itu adalah awal pembicaraan yang cukup menantang ketika itu untuk anakku yang masih anak-anak ya, belum beranjak dewasa, belum remaja ketika itu. Tapi dari sanalah berawal diskusi yang terus-menerus kami lakukan, sehingga yang menggugah hati Mr. Green, yang sampai pada suatu hari di tahun 2018 itu Mr. Green masuk Islam, teman-teman. Jadi memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, beliau itu membaca buku, mencari pengetahuan melalui video dan lain-lain, atau mendapatkan diskusi-diskusi dari aku atau dari kedua anakku yang tertua atau anakku yang kecil. Jadi selalu setiap hari kami lakukan, sehingga di tahun 2018 di bulan Juli ketika itu memasuki bulan Ramadan, ya, sehingga Mr. Green memeluk agama Islam. Nah, setelah Mr. Green memeluk agama Islam itu berarti kami sudah berkenalan sekitar 7 tahun, teman-teman. Nah, setelah Mr. Green memeluk agama Islam di tahun 2018, kemudian mulailah kami membuat rencana-rencana, sehingga kami pun semakin akrab setiap hari, jadi sudah seperti keluarga. Itu berlangsung terus, sehingga akhirnya
timbullah keinginan dari Mr. Green untuk menikah. Perjalanannya tidak mudah teman-teman, karena setelah kami buka tentang government daripada UK untuk pernikahan itu prosedurnya sangat sulit, sehingga kami pasrah dengan keadaan. Tapi walaupun demikian, kedua orang tuaku sudah merestui untuk aku dengan Mr. Andrew itu menikah. Nah, akhirnya pada tahun 2019 yaitu ada suatu tiket perjalanan yang menuju Inggris yang agak murah ketika itu. Nah, akhirnya aku berdiskusi dengan kedua orang tuaku, dengan saudara-saudara kandungku, termasuk juga dengan abangku, berdiskusi dengan kedua anakku, bagaimana kalau seandainya aku yang berangkat ke Inggris ketika itu di tahun 2019 untuk menemui beliau. Nah, akhirnya dengan keberanian yang cukup luar biasa, aku memproses visa sehingga aku bisa berangkat ke Inggris untuk menemui Mr. Green. Itu pada bulan November tahun 2019. Pertemuan kami tidak terlalu lama, cukup singkat, tapi ada satu komitmen yang kami buat, yaitu kami menikah secara agama Islam di salah satu masjid di Worcester pada bulan November, tepatnya tanggal 19 November 2019. Nah, di sana kami dibantu dengan beberapa teman orang-orang Islam ya dari Pakistan yang sudah menetap di UK cukup lama, dan beberapa teman-teman Mr. Green yang lainnya, sehingga acara tersebut bisa terselenggara. Alhamdulillah teman-teman. Dikarenakan visaku adalah visa turis ketika tahun 2019 itu, aku harus pulang segera mungkin ke Indonesia. Dan juga dikarenakan ketika itu aku masih bekerja di Indonesia, dan juga kebetulan pada tahun 2020 bulan Juni itu aku berencana mendapatkan porsi untuk berangkat haji. Namun ternyata karena keadaan COVID yang ketika itu mulai marak teman-teman, akhirnya rencana berangkat haji aku tertunda di tahun 2020. Nah, menurut rencana itu perkiraan di bulan Desember di tahun 2020 itu teman-teman, itu aku akan berlibur kembali, akan kembali lagi ke Inggris untuk menemui Mr. Green. Tapi dikarenakan suasana atau pandemik yang cukup luar biasa, sehingga menyebabkan hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dan akhirnya pada bulan Maret di tahun 2021, di situ aku lihat-lihat lagi bagaimana untuk menuju ke Inggris. Nah, tapi rencana tersebut ternyata batal karena aku masih menunggu tentang kuota haji yang akan berangkat pada tahun 2021 di bulan Juni. Namun di akhir Ramadan pada tahun 2021 tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan untuk meng-cancel untuk kedua kalinya untuk kuota haji. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba menanyakan kembali kepada pihak KBIH ketika itu apakah benar-benar dibatalkan untuk berangkat haji. Akhirnya aku meminta kembali pasporku dan aku berencana untuk melakukan satu hal lain. Jika tidak jadi aku berangkat ke haji, tidak jadi berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji, mungkin aku akan menemui suamiku kembali ke UK. Akhirnya aku berdiskusi kembali dengan suamiku dan dengan kedua anakku. Akhirnya kami memutuskan untuk mencoba membuka apply visa di bulan Juni. Sebelum aku apply visa tersebut, aku diskusi dengan pimpinan aku di mana aku bekerja, apakah aku dapat meninggalkan Indonesia untuk kurun waktu tertentu. Karena ketika itu semua kegiatan
kegiatan pendidikan ya, itu kegiatan pekerjaan itu dilakukan secara online. Akhirnya aku berdiskusi dan beliau menyatakan untuk aku pergi ke SDM dan untuk berdiskusi dengan SDM, dan alhamdulillah aku mendapatkan cuti yang menurut aku ini luar biasa, dengan orang-orang yang luar biasa membantu aku sehingga aku bisa mendapatkan cuti untuk ke UK selama kurang lebih 4 bulan. Akhirnya pengurusan visaku aku mulai ketika itu di bulan Juni, tapi tidak serta-merta aku mendapatkan karena di sana kita lockdown. Indonesia juga lockdown, Inggris juga lockdown, sehingga visa aku itu di hold. Aku tidak mendapatkan visa tersebut sampai karena kita zona merah ketika itu, Indonesia zona merah, sehingga aku tidak mendapatkan visa aku. Akhirnya di akhir bulan Oktober aku mendapatkan dari VFS di Kuningan di Jakarta bahwa visa aku sudah bisa diambil, dan alhamdulillah aku mendapatkan visa, di mana visa tersebut adalah visa merit teman-teman, visa untuk ke Inggris, yaitu untuk 6 bulan, selama 6 bulan untuk bisa masuk ke Inggris menggunakan visa merit. Syukur alhamdulillah, karena visa waktu itu sudah jadi di akhir bulan Oktober tersebut, akhirnya aku memesan tiket perjalanan dan semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Aku menggunakan KLM ketika itu untuk berangkat yang transit di Amsterdam. Aku ketika itu berangkat sendirian teman-teman, di mana ketika lockdown tersebut, di mana semua bandara-bandara juga agak sulit, tapi aku bersyukur Allah memberikan perjalanan yang mudah buat aku, sehingga pada tanggal 7 November tahun 2021 aku tiba di Inggris. Kemudian aku harus karantina selama 10 hari di UK dan tidak boleh kemana-mana, di mana selama karantina tersebut aku harus PCR 2 kali dan alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, selanjutnya setelah selesai masa karantina, maka dilanjutkanlah aku harus mendaftarkan diri ke register office yang ada di Worcester untuk wawancara sebelum pelaksanaan wedding ceremony. Sehingga kami pun berangkat pada tanggal 18 November 2021 untuk melaksanakan wawancara, di mana hasilnya masih kami terus perjuangkan, yang insya Allah akan ada hasilnya nanti di akhir bulan Januari, karena aku adalah overseas atau dari luar UK, maka membutuhkan waktu sekitar 12 minggu atau sekitar 70 hari, sehingga insya Allah aku dan suamiku akan melaksanakan wedding ceremony atau pencatatan pernikahan di Inggris secara negara pada bulan Februari ini teman-teman, di awal bulan Februari ini. Demikianlah perjalanan aku, bagaimana aku mendapatkan suami bule, orang bilang ya. Jadi tidak semudah yang orang katakan, bahwa perjuangan itu bukan hanya sebulan 2 bulan teman-teman, tapi itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bisa dibayangkan, aku sudah mengenal Mr. Green dari tahun 2011 dan dipertemukan oleh Allah di sini di tahun 2011, sehingga 10 tahun penantian aku dan anak-anakku, insya Allah kami akan menikah secara negara di Inggris pada awal Februari ini. Doakan ya teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman cerita aku, bagaimana aku mendapatkan suami orang bule disebutnya lah. Nah, ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat orang-orang yang berjuang ya, yang berjuang untuk mendapatkan cinta mereka, mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Semoga
ini menjadi satu inspirasi. Terima kasih untuk sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.